ini extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa, ya. Jadi ingat Bang Rismond, ini ada satu istilah penting yang Anda harus timbang baik-baik. Rismond ini adalah orang yang sering memberikan catatan-catatan dan analisis tajam di seputar ijazah Pak Jokowi. Bahkan dialah yang menyebut angka konklusif 11.000 triliun persen palsu. Nah, bagaimana BPP memberikan analisis terkait dengan prosesnya ini? Sepertinya para penyidik ini sangat progresif dalam mengambil langkah-langkah untuk memastikan ini cepat selesai. Ya, saya mau mulai dari sisi terkait dengan statement itu ya, tentang 11.000 triliun persen. Ya, itu saya kira bukan ukuran faktual ya, bukan ukuran kebenaran yang sedang disampaikan, tetapi kadar emosi beliau itu 11.000 triliun persen. Wow. Jadi itu kadar, bukan kadar fakta atau data, tapi kadar emosi yang ditinggikan dalam rangka mengelabui, ya begitu. Seolah-olah ini dentuman dari hasil riset. Ya, padahal kebenaran itu walaupun disampaikan dengan bisik-bisik juga ampuh begitu. Tetap dia benar. Ya, kebenaran itu walaupun dibisiki dia akan tetap menjadi benar dan punya kekuatan yang tidak perlu diragukan. Bahkan untuk meruntuhkan tembok sekalipun. Ya, betul. Sekalipun tak terdengar suaranya. Wah, luar biasa nih BPP. Exactly. Jadi BPP ini teman-teman, salah satu kecakapan kompetensi beliau ini adalah membuat pernyataan-pernyataan motivasi, ya. Nah, kembali soal angka 11.000 triliun persen yang kita tahu ini konklusi, ya. Berbeda dari Roy Suryo yang 99,9%. Yang saya sama-sama katakan dua-dua ini angkanya bombastis, ya. Apakah memang dalam konteks penelitian yang bertanggung jawab, angka-angka seperti itu tuh menjadi sesuatu yang tetap harus kita anggap wajar, atau ini sudah berkelindan dengan kepentingan politik? Bagaimana BPP melihat? Iya, jadi kita perlu melihat habit ya, kultur dari seorang periset. Ya, perilaku seseorang itu dalam konteks periset itu adalah orang yang penuh kehati-hatian. Jadi orang yang betul-betul dia hati-hati, super hati-hati dalam rangka untuk membuat simpulan-simpulannya. Sehingga sekelaraga angka-angka tersebut, angka-angka yang tidak representatif, ya, mewakili perilaku sebagai seorang peneliti, seperti itu. Ini semua orang yang menyebut diri peneliti, ya, akademisi dan aktivis, ini rupanya sama-sama bermasalah. Paling tidak, misalnya sekarang ada gerakan masif besar untuk membongkar ijazah yang patut diduga palsu dari Roy Rismond dan Tiba, bahwa dari Rismond khususnya, bahwa ia memang bukan alumni Yamaguchi Jepang. Ada komentar BPP? Ya, sebenarnya kan sederhana saja. Mereka yang membangun sebuah aturan main di awal, dan aturan main itu kan mereka selalu promosikan di ruang-ruang publik, mengatakan ya tunjukkan aja, everything pasti selesai. Nah, lakukan hal yang sama. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa sudah ditunjukkan, ada yang meragukan. Nah, karena itu tunjukkan lagi, gitu kan? Sekarang kan sudah orang bilang kadung dilaporkan, ya nggak apa-apa, ditunjukkan aja seperti itu. Jadi nggak usah terlalu baperan semua. Bang Rismond juga santai aja, Bang Rismond tunjukkan. Nah, Bang Bill dan yang lain-lain itu kan juga peneliti, jadi nggak bisa ditersangkakan. Dan kalau ditunjukkan ternyata tidak benar, tidak ada. Itu dalam dunia akademik itu bisa kita sebut dengan extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa ketika kita tidak seorang dokter, kita mengaku dokter dan menggunakan gelar itu. Teman-teman, simak ya. Ini extraordinary crime, ya, kejahatan luar biasa, ya. Jadi ingat Bang Rismond, ini ada satu istilah penting yang Anda harus timbang baik-baik.